Puji Tuhan, saudara-saudara, minggu ini kita kembali kumpul secara online penuh dan mengingat himbauan pemerintah terkait dengan pandemi yang masih belum selesai, ya. Dan memang saudara-saudara, gejala yang sekarang ini gejala yang ringan bagi mereka yang telah divaksin, tetapi isolasinya yang merepotkan. Dan kita perlu berdoa untuk tenaga kesehatan negeri kita supaya selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebab jika banyak di antara mereka yang harus mengisolasi diri, maka mungkin terjadi kepanikan di negeri kita. Saudara-saudara, kita akan berdoa secara khusus bagi bangsa negara kita. Kita perlu campur tangan Tuhan, ya, memberi hikmat dan kekuatan bagi pemerintah kita untuk menavigasi kita melewati pandemi ini. Dan negeri kita, biarlah negeri kita diberkati dengan kepatuhan untuk mengikuti anjuran dan dorongan pemerintah. Dan saudara-saudara, nanti buahnya apa? Buahnya adalah berupa keadaan yang terkendali dan ekonomi yang bergerak secara sehat. Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau menuntun bangsa negara kami. Engkau memberikan hikmat dan kekuatan bagi pemerintah kami. Berkatilah negeri kami dengan kerjasama dan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti arahan yang diberikan dalam mengatasi pandemi ini. Kami akan melewati semua ini dengan baik. Kami pasti akan pulih kembali. Kekuatan negeri kami akan kembali lagi. Tuhan Yesus, berkatilah tenaga kesehatan negeri kami, sebab keselamatan kesehatan mereka turut menjamin keselamatan kesehatan kami semua. Dan untuk kerja keras dan pengorbanan mereka, kiranya turun berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus, berkat-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan setelah pujian penyembahan yang menggunakan rekaman kali ini, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari teman kita Bapak Paul Siregar. Dan semua saudara-saudara sudah disesuaikan dengan keadaan kita hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Let's worship Jesus. Ku cari wajah-Mu.
Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Shalom Ibu dan Bapak. Terima kasih Pak Budi untuk kesempatannya melayani di ibadah kali ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah The Extreme Grace We Have. Nanti selama kita membahas ini, kita akan lihat dari 3 sisi ya. Jadi pertama, kenapa demikian, apa yang Tuhan inginkan, dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Sebelumnya mari kita mulai dengan doa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu walaupun secara online. Kami bersyukur karena ada kesempatan yang luar biasa, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Bicara kepada kami, lunakkan hati dan pikiran kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa menemukan cara untuk bisa memuliakan-Mu sebagai pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya ajak Bapak untuk membuka di kitab Filipi 2, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 7. Sambil saya bacakan, silakan Anda juga ikut membacakan, karena karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ada baiknya bukan cuma saya yang mengatakannya, tapi juga Bapak dan Ibu sendiri juga melakukan hal yang sama. Ayat 1 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita bisa melakukannya dengan menggunakan cara yang simple tapi cukup manjur untuk semua orang. Nggak harus dia punya background teologi. Itu sederhana dengan kita mengajukan, setiap kali kita membaca, kita mengajukan setidaknya 6 jenis pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya 5W1H. Jadi sebagai contoh misalnya, siapa dalam cerita itu, apa yang terjadi, di mana terjadinya, kapan terjadinya, kenapa itu terjadi, atau dan bagaimana terjadinya misalnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, kali ini karena kita membahas surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita akan menggunakan 3 pertanyaan besar saja, yaitu what, why, dan how. Nah, sekarang mari kita lihat Filipi 2 ayat 1-7 dengan pendekatan what, why, dan how ya. Ini ayat-ayatnya. Nah, kalau kita melihat satu perikop ini, lalu kita mengajukan 3 pertanyaan, maka ada pertanyaan yang paling pertama adalah sebenarnya apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan 7. Terus yang kedua pertanyaan adalah dengan cara apa Tuhan menginginkan kita melakukannya. Jadi maksudnya penerapannya, aplikasinya dalam kesehariannya seperti apa. Yang ketiga, kenapa kok Tuhan menginginkan hal itu dari kita, atau kenapa itu penting bagi kita. Ini adalah 3 aspek yang kita akan cover dari perikop ini. Nah, untuk pertanyaan why itu terjawab di ayat 2, ayat 6 sampai dengan 7. Pertanyaan how itu jawabannya di ayat 3 dan 4. Pertanyaan what itu ayat 1, 2, dan 5. Ini yang jadi fokus kita selama kita membahas ini dalam beberapa menit ke depan. Nah, kita akan lihat sekarang yang paling pertama. Nah, menariknya dengan perikop ini, kalau kebanyakan kita membaca Alkitab tuh kronologis ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Membacanya ya, tapi kalau kita mau memahami, kali ini kita mesti mempelajarinya secara terbalik, yaitu kita mulai di belakang dulu, yaitu karena kebetulan di perikop ini Rasul Paulus menyebutkan kenapanya justru itu di belakang. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di berbagai surat-surat Paulus, ini adalah semacam stylenya Paulus, di mana dia biasanya mulai dengan apa yang harus dilakukan, gimana melakukannya, lalu why atau kenapa itu biasanya baru di belakang. Jadi kita bisa lihat, kita bisa mempelajari dengan mundur dari belakang baru kita ke depan. Nah, kalau kita lihat ayat 6 dan 7, di sini ada statementnya sini katakan gini. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, untuk mengilustrasikan ini, kira-kira begini ya. Tahun 2009 itu sekitar segitu ya. Di Inggris, di Channel 4, mereka menayangkan satu reality show yang diberi nama Undercover Boss. Nah, konsepnya sebenarnya begini, yaitu pimpinan puncak dari sebuah perusahaan, bisa presidir, COO, chairman of the board gitu ya. Itu diundang untuk terlibat dan bekerja di level paling bawah di perusahaan yang dia pimpin. Jadi bayangin ya, big boss menjadi karyawan level bawah. Dan kemudian ternyata show ini sukses di Inggris dan kemudian sampai juga di Amerika juga itu. Dan ibu dan bapak, show ini sekarang sudah tayang di 20 negara. Jadi ada 20 negara punya versi undercover bossnya masing-masing. Nah, dalam show ini tentunya kan
tantangannya gimana caranya supaya si big boss bisa kerja di level bawah tanpa orang yang di level bawah jadi kayak kikuk gitu kan. Nih bos di sini gimana sih, mau ngapain? Jadi makanya untuk melaksanakan show ini, mereka para bos-bos nih harus nyamar. Dan mereka harus dikasih ya sebagai gini ya, sebagai contoh, mungkin ditambahin kacamata, tambahin topi, dipakaikan wig dan sebagainya. Bahkan ada yang seperti ini adalah CEO dari Smoothie King, dia harus pakai kumis dan jenggot misalnya gitu ya. Jadi dengan tujuan supaya mereka bisa tidak dikenal sehingga mereka bisa kerja. Jadi sebenarnya tujuan dari show ini supaya pimpinan puncak bisa merasakan seperti apa karyawan level bawahnya. Merasakan tantangan dihadapi, penderitaan dalam bekerjanya. Sebagai contoh misalnya, yang kanan bawah ini Kate Cole, dia adalah presiden dari Cinnabon. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Amerika tahu. Bahkan sebenarnya merek ini pernah masuk di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dan dia selama 1 minggu dia kerja di level bawah, dan hari pertama dia kerja di salah satu outlet dari Cinnabon. Jadi dia harus biasanya terima order, terus ngasih ordernya, bahkan juga harus bantu membuat Cinnabonnya, dan sampai dia dimarah-marahin, didorong-dorong, disuruh-suruh oleh supervisor, karena supervisor nggak tahu kalau dia big boss gitu kan. Nah, jadi itulah sebenarnya yang terjadi dalam show ini. Selalu dalam 1 minggu para big boss ini kerja level bawah. Nah, apa tujuan dari level sebenarnya itu supaya para atasan ini bisa melihat sebenarnya di bawah operationnya gimana. Dan ternyata show ini sangat sukses sekali. Nah, Bapak Ibu, tentu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu lebih dari ini kan, sebagai contoh di mana cuma sementara ya, dia tuh seminggu ya. Tapi kalau dalam, sebenarnya kira-kira itu juga sama. Jadi seorang yang di level tinggi turun ke level bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan di ayat 7 mengatakan, melainkan dia telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, saya coba kasih sedikit gambaran. Jadi banyak ini, mohon maaf kalau ini misalnya sebagai analogi mungkin kelihatan agak simplistis, tapi kira-kira begini. Anggaplah gelas ini adalah Tuhan Yesus. Di awalnya Tuhan Yesus itu penuh dengan kekuasaannya sebagai pencipta dan kemuliaannya. Tapi kemudian karena Allah Bapa dari kasih dan anugerahnya ingin supaya manusia diselamatkan, maka Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya. Jadi kemuliaan yang dia miliki itu tidak dianggap penting oleh dia, dan dikatakan saja mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tapi sebenarnya kalau dalam sebuah komentar dikatakan bukan segala mengambil rupa, juga dia mengambil pola pikirnya Allah Bapa, yaitu untuk melaksanakan misi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Jadi yang tadinya sebagai bagian dari sebagai pencipta itu harus turun menjadi ciptaannya dan menjadi serupa sama dengan manusia. Jadi kira-kira itu yang dimaksud dengan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, kata hamba di ayat 7 ini menggunakan kata doulos. Dan doulos adalah sebenarnya artinya budak yang bisa dibeli dan diperdagangkan. Tetapi menariknya di seluruh perjanjian baru kata doulos itu digunakan dalam artian seorang percaya yang menundukkan dirinya di bawah otoritas Allah. Jadi di sini sebenarnya dikata mengambil rupa seorang hamba, berarti Tuhan Yesus menundukkan dirinya di bawah kehendak Allah Bapa dan menjadi sama dengan kita. Dan menarik kalau kita lihat ayat 6 dikatakan jadi dia tidak menganggap kesetaraan dia dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, itu salah satu gambar dari yang namanya selflessness. Nah, makanya extreme grace ini kalau kita lihat dari ayat 6 dan 7 itu kemudian dalam komentari oleh Reverend Joseph Benson, dalam Benson komentari mengatakan Tuhan Yesus rela melepaskan kemuliaannya sebagai pencipta menjadi sama dengan ciptaan yang berdosa, bukan cuma mengalami kehinaan karena dia turun derajat, tapi juga menderita hukuman yang diberikan kepada ciptaan yang paling jahat. Jadi untuk sampai kemudian dia harus disalibkan dan mati di kayu salib. Dan inilah namanya extreme grace, di mana Allah yang maha kuasa bersedia dikosongkan lalu kemudian mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menderita sebagai manusia untuk bisa menebus kita dari dosa. Nah, kalau gitu, nah itu semua tentu akan menjadi pertanyaan buat kita. Apa sebenarnya yang diharapkan dari kita sebagai penerima dari extreme grace ini?
Nah, kalau kita kembali sekarang menjadi setelah why kita tahu, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, itu pertanyaan what. Jadi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan setelah kita jadi penerima dari extreme grace? Kita lihat 1, 2, dan 5. Nah, yang menarik di sini adalah di ayat 2 dan 5 dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Lalu kemudian ayat 5 dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang sana ada kata sepikir dan kata pikiran. Nah, dua kata itu sebenarnya dari akar kata yang sama, itu phronete, pikiran. Dan apa sebenarnya pikiran Kristus? Kalau kita pelajari di ayat 6 yang kata gini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Itu satu pola pikir yang dikenal dengan nama selfless, di mana Tuhan Yesus jadi dia memiliki sikap yang selfless, mengatakan oke, status saya sama dengan Allah, nggak penting, yang penting adalah menyelamatkan umat manusia. Nah, ini yang sebenarnya yang Tuhan Allah inginkan dari kita, itu menjadi orang yang selfless. Nah, apa arti sebenarnya dari selflessness? Nah, selflessness itu kalau kita lihat di Oxford Dictionary, di sana dikatakan concern more with the needs and wishes of others than with one's own. Bahasa Indonesianya kira-kira gini ya. Selfless artinya lebih memedulikan kebutuhan dan keinginan orang lain daripada kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Jadi ini sebenarnya kalau kita pikirin, berarti ini lain dari yang kita semua tahu namanya egoisme, kepentingan diri sendiri, selfishness. Nah, ada 4 kata yang ingin saya coba perjelas di sini, kata selfish, pushover, considerate, dan selfless. Nah, kalau di sisi ke-1 kita lebih ngelihat kebutuhan kita, kepentingan kita, kenyamanan kita sendiri. Nah, di sisi yang lain kita lihat ada kebutuhan orang lain, dan tentu saja kita mesti pertimbangkan juga. Kalau kita hanya mikir sisi yang kebutuhan, kepentingan, dan kenyamanan diri sendiri, itu disebut dengan kata selfish. Atau kalau kita seringkali ngomongnya egois lo, mikir diri sendiri lo, kira-kira. Nah, itu selfish. Nah, di sisi, kalau kita bayangkan seperti sebuah pendulum ya, pendulum kan gini ya. Dia ngayun dari satu sisi. Nah, kalau dia di satu sisi dia selfish, nah di ujung yang lain itu dikenal dengan bahasa Inggris namanya pushover. Pushover adalah orang yang selalu ngalah. Jadi makanya dia bisa di push over. Jadi itu ekstrem yang kedua. Jadi dia orang yang selfish di satu sisi, orang yang push over di sisi yang lain. Nah, di antara dua ekstrim itu ada yang itu posisi yang kira-kira bisa dibilang netral, itu yang dikenal dengan istilah considerate. Considerate berarti saya tuh mempertimbangkan, memikirkan kebutuhan orang lain selain diri saya sendiri dan berusaha untuk cari semacam titik tengahnya di mana. Tapi sekarang dia pertanyaannya, di mana posisi selfless? Nah, selfless itu sebenarnya antara considerate dengan pushover. Jadi dia nggak sampai, kalau pushover kan ngalah mulu ya, jadi nggak sama sekali nggak mikir kepentingan sendiri. Considerate itu dia mempertimbangkan, tapi kalau selfless itu kira-kira tengah. Jadi apa beda antara considerate dengan selfless? Kalau considerate itu kira-kira gini, mempertimbangkan kepentingan orang lain, mikirin, juga kita menyesuaikan kita punya tindakan, tapi sebenarnya kita nggak terlalu banyak pengorbanan. Dalam selfless kita justru ada pengorbanan, ada upaya harus kita berikan, tenaga kita berikan, waktu dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kita coba lihat yang sisi yang tadi, sisi selfish ya. Catatan sebentar ya, Bapak Ibu. Kalau kita selfish, sebenarnya kita justru beresiko dianggap bodoh oleh orang lain. Saya kasih beberapa contoh ya. Sebagai contoh misalnya gini ya, kalau kita lihat ini bentuknya orang-orang yang being selfish can make you look stupid. Pertama contoh misalnya, saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kebetulan dalam industri yang sama, tapi kira-kira ilustrasi begini. Itu kita sering lihat ya, angkot yang menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa minggir. Jadi di tengah jalan dia berhenti, lalu kemudian dia turunkan dan naik penumpang. Akibatnya tentu yang dari belakang semua kehadang. Jadi kalau ini sebagai contoh di Bogor, akhirnya jadi macet gitu ya, hanya gara-gara satu pengemudi yang selfish atau egois, nggak mau kalah. Nah, dulu dari zaman saya dulu masih sekolah, saya ngerti kenapa mereka itu, karena gini, karena kalau dia bisa menghadang lalu lintas, maka akibatnya angkot lain nggak bisa nyalip untuk ngambil rezeki yang depannya gitu. Dia kira-kira selalu berhenti tengah jalan. Tapi ini
Kira-kira bagian, kira kan kita sebagai pengemudi, kita kadang suka bilang, wah goblok banget nih, kok berhenti tengah jalan. Jadi kita lihat ya, egoisme menghasilkan resiko sebagai menghasilkan reputasi sebagai orang bodoh sebenarnya. Yang lainnya misalnya mogok tengah jalan, mungkin Anda pernah ngalamin juga ya. Nah, kalau kita semua tahu ya, kalau kita misalnya ban kempes lah atau mogok ya, mboknya dipinggirin dulu mobilnya, di sana baru kita kerjakan. Ini enggak, mogok tengah jalan dikerjakan tengah jalan gitu ya. Ini ada salah satu contoh di satu kota di Indonesia, sampai akhirnya menurut beritanya 11 polisi turun tangan hanya untuk memindahkan angkot yang mogok ini karena situnya nggak mau mindahin ke pinggiran. Jadi kadang-kadang itu, jadi being selfish make you look stupid actually. Satu lagi contoh sekarang yang paling relevan kali ya, itu orang nggak mau pakai masker, nggak mau divaksinasi. Sebenarnya kalau kita pikir sebenarnya memang benar saya kan punya kemerdekaan untuk milih mau divaksin apa. Iya betul, tapi kan Anda merdeka, tapi kan beresiko jadi penyebar dari penyakit kan. Ya sebenarnya egoisme dia juga berdampak negatif ke orang lain. Nah, kalau orang yang considerate merasa gini, saya maunya ini, tapi saya tahu apa resiko dampak negatif orang lain. Oleh karena itu mendingan saya nggak melakukan. Jadi contoh yang misalnya gini, kita sih nyamannya nggak pakai masker kan, tapi kan kita tahu kalau saya nggak pakai masker, nanti siapa tahu saya carrier kan, saya bisa nyebar ke orang lain, nggak enak. Jadi kan saya jadi penyebar ke COVID misalnya gitu. Jadi untuk karena kita sadar akan resiko itu, akhirnya kita pakai masker bukan karena kita jadi tidak mengutamakan kenyamanan kita, tapi kita mengutamakan kepentingan bersama. Jadi sebenarnya when you being selfish, you actually make yourself look stupid. Nah, sekarang yang tadi saya bahas ini soal considerate. Nah, considerate itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Sebagai contoh misalnya, biasanya kalau kita sebenarnya di mana-mana kita udah diminta untuk menjadi orang yang lebih considerate. Sebagai contoh, kalau misalnya Bapak dan Ibu naik pesawat ya, itu ada teks di dalam toiletnya, tulisannya ini kalau yang murni bahasa Inggris ya, as a courtesy to the next passenger, may we suggest that you use your towel to wipe off the water basin. Thank you. Nah, ini bahasa Indonesia ada nih. Untuk kepentingan penumpang lain, mohon Anda menyeka kembali bak air. Terima kasih. Dan ini ada di semua bahasa. Tapi dalam kenyataan, sebenarnya kita diimbau oleh masyarakat sekitar kita untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Itu namanya being considerate. Nah, menariknya adalah kata being considerate itu nggak ada padanannya yang enak dalam bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkan sebagai baik, sebenarnya lebih dari baik sebenarnya, di mana kita mempertimbangkan kenyamanan, kepentingan orang lain. Jadi sebenarnya kita diundang untuk lebih considerate. Nah, anehnya kalau Anda misalnya lihat di pesawat ya, kalau pesawat penerbangan cuma 1 jam, 2 jam, kita mungkin nggak gitu merasakan kalau misalnya toiletnya jadi nggak rapi. Nah, saya kebetulan sering harus terbang 10 jam, 13 jam, pernah 15 jam. Itu berasa sekali kalau toilet itu orang sembarangan gitu. Jadi kita paling menghargai kalau penerbangan yang lama itu di mana semua penumpang mengikuti imbauan, di mana dia bersihkan dulu toiletnya sebelum dia keluar misalnya ya. Emang benar secara berkala pramugara akan membersihkan, tapi kan di antara jamnya mereka bersihkan kan bisa kotor juga kan. Jadi kalau penumpang semua ikut bantu menjaga kebersihan kan jadi semua nyaman kan. Tapi kenyataan nggak juga. Jadi tapi intinya Bapak dan Ibu, kita diundang untuk menjadi orang yang considerate dimanapun kita berada. Nah, apa contohnya orang-orang yang considerate? Biasanya orang yang considerate itu biasanya punya empati karena dia memikirkan perasaan orang lain, turut merasakan perasaan orang lain. Biasanya orang yang considerate itu orang yang ramah karena dia selalu berusaha membuat orang lain merasa nyaman, orang lain merasa diterima gitu ya. Karena kalau enggak kita baru kenal langsung kayak jaga jarak gitu kan. Orang yang considerate biasanya bisa membaca kebutuhan orang lain. Jadi kadang-kadang suka kaget dengan orang-orang misalnya kita misalnya lagi, mungkin ada pernah ngalamin ya, kita lagi nunggu di mana karena semua tempat full jadi kita berdiri, tiba-tiba ada yang datang bang, terus tepok di pundak, Pak ini kosong atau Bu ini kosong, silakan duduk. Nah itu dia bisa membaca kebutuhan orang lain. Biasanya orang yang considerate seperti itu, dia bisa membaca kebutuhan orang lain. Orang yang considerate juga biasanya menjaga supaya perilaku dia tidak mengganggu orang lain. Contoh ya misalnya ya, kalau kita misalnya senang dengar musik, kita pakai headset, lalu kemudian kan kadang-kadang ada yang suka dengar musiknya pakai, waduh volumenya benar-benar full gitu kan, sampai gedebak-gedebaknya itu kedengaran. Nah kalau kita misalnya tidak considerate, kita fullkan volume, kita nikmati sendiri, tapi kan suaranya keluar juga kan.
Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu yang tinggal kayak di kos atau di apartemen, kan kita pasang musik terlalu kencang, tetangga juga terganggu kan. Nah, orang yang considerate itu selalu menjaga supaya saya nikmatin musik, jangan sampai orang lain jadi korban. Itu namanya considerate. Yang lain biasanya orang consider dia kadang-kadang mendahulukan orang lain. Sebagai contoh misalnya, saya juga kadang-kadang sering ngalamin. Misalnya saya lagi belanja di Carrefour misalnya, saya punya troli sudah full, lalu kemudian lagi ngantri di kasir, di belakang saya ada kadang-kadang ini, tahu ya, ke karyawan dari salah satu toko di mall, cuma beli satu botol, apa tuh biasanya cuma 1 galon aqua atau 1 botol apa gitu ya. Saya kadang-kadang bilang, Mbak, cuma 1 ya, silahkan duluan deh gitu kan. Saya tahu kan pada dia nungguin saya, seluruh 1 troli harus diselesaikan semua di kasir, kan mendingan saya izinkan dia lewat dulu supaya dia nggak usah terlalu lama nunggu. Itu orang yang considerate juga kadang-kadang dia mendahulukan orang lain. Tidak selalu ya. Kalau selalu namanya yang tadi tuh push over jadinya ya. Sabar, biasa orang considerate juga sabar karena dia tahu ya udah. Ditunggu aja. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita perhatikan, saya nggak tahu nggak pernah ngalamin ya. Kita lagi mau parkir di mall ya, kadang-kadang kita parkir mundur gitu. Ada aja orang yang nggak sabar nunggu sampai kita selesai semua lewat depan kita gitu kan. Nah, bayangkan pas dia lewat, mungkin kita pas lagi mau maju lagi baru ngelurusin, tiba-tiba dia lewat, kan bisa terjadi benturan. Jadi kadang orang yang constraint biasanya dia sabar, dia kasih waktu supaya orang lain selesaikan dulu urusannya, baru kemudian dia move on gitu. Yang lainnya biasanya orang yang consider tuh dia juga minta maaf. Kalau dia merasa berbuat kesalahan, dia minta maaf. Jadi karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan menjadi ketidaknyamanan buat orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang selfless itu sendiri. Nah, kita udah membahas ini sudah kira-kira udah lebih dari 1 bulan, to be a selfless self. Tentu saja pertanyaan, dengan cara apa saya bisa menjadi lebih selfless? Nah, jawabannya ada di Filipi 2 ayat 3 dan 4. Nah, kalau kita baca, kita coba zoom pada 2 ayat tadi. Nah, ayat 3 mengatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi artinya apa yang kita lakukan tuh, orang yang selfless itu tindakannya tidak berdasarkan keinginan supaya orang apresiasi gitu. Enggak supaya orang kagum pada dia misalnya ya. Tapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini ada 2 poin besar tentang caranya menjadi selfless. Nah, jadi yang pertama adalah menganggap orang lain lebih utama pada diri kita sendiri. Nah, saya kasih beberapa contoh yang mungkin bisa membantu kita untuk ke depannya. Kalau kita menganggap orang lain lebih utama, kita akan tampil ramah dan santun. Karena kita lihat karena kan kita biasanya normal yang kalau kita merasa yang kita hadapi itu orang penting, kita pasti ramah biasanya ya. Tapi kalau kita merasa yang kita hadapi itu orang yang gak ada apa-apanya, kita kadang-kadang cuekin, disapa juga kagak. Nah, jadi kelihatan sekali kalau kita misalnya, makanya pertanyaan saya sekarang ini, kalau Anda misalnya berpapasan dengan tukang sampah yang ngumpulin sampah di wilayah Anda, apakah Anda menyapa selamat pagi misalnya? Nah, kalau Anda ini orang yang lebih orang yang selfless, kalau Anda ketemu dengan tukang sampah lagi ngumpulin sampah, apalagi kalau pas dia lagi bersihin tempat sampah Anda sendiri, tunjukkanlah bahwa tunjukkan keramahan dan kesantunan. Selamat pagi Pak, makasih udah bersihin. Kayak gitu, simple sekali sebenarnya. Cuman jadi orang yang ramah dan santun itu kan membantu kita lebih selfless. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Apapun karena gini, kalau kita merasa orang yang membantu kita atau menolong kita itu lebih penting dari kita pasti ucapkan terima kasih. Tapi kalau kita merasa yang lagi membantu kita itu orang yang kayak level bawahnya kita kadang kayak, saya nggak jarang ketemu, lihat ada pimpinan yang karyawan datang bawa misalnya ke cangkir kopi, ya taruh sana gitu. Terus sampai misalnya OB-nya itu keluar ruangan, nggak ada satu kata pun terima kasih gitu. Sebenarnya itu kan berarti bahwa dia lihat gue lebih penting dari lo, ngapain gue mesti terima kasih sama lo gitu kan. Nah, orang yang selfless nganggap orang lain lebih utama. Jadi siapapun yang bantuin kita, maupun dia OB, maupun dia siapa, selalu ucapkan terima kasih. Yang lainnya, biasanya orang yang selfless itu cepat tanggap. Jadi maksudnya, sebagai contoh ya, kalau misalnya Bapak Ibu terima WA ya, dari orang yang ini kayaknya teman WA, terus atau misalnya rekan kerja WA, atau partner bisnis kita WA, kan kita semua tahu lah ya,
Kenapa orang lewat WA? Biasanya kan karena WA itu lebih cepat dibaca karena dia berharap lebih cepat dapat tanggapan daripada lewat email. Jadi kalau kita lihat langsung kita tanggapin aja. Misalnya kita ada waktu selipin waktu, cepat tanggap. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama karena orang ini, apalagi kalau kita dilihat ya, begitu kita baca kan berubah tuh centang abu-abu jadi centang biru kan. Jadi udah baca loh, kenapa nggak nyaut-nyaut nih orang gitu kan. Jadi caranya kita menganggap orang lain lebih penting dengan cara kita cepat tanggap. Yang lain, kalau kita janji tepatin janji, karena kalau kita melihat orang lain lebih penting dari kita biasanya punya dorongan saya harus tepatin janji karena dia saya hormati. Tapi kalau kita mulai nganggap punya pikiran orang lain tuh lebih remeh dari kita seringkali sembarangan, kita nggak tepatin janji. Alah, aduh siapa sih? Nah itu yang justru kita mesti hindari, Ibu dan Bapak, karena orang yang selfless menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Itu kata Alkitab loh. Dan biasanya orang yang selfless juga tepat waktu karena dia nggak mau orang lain nunggu dia. Kalau janji jam 8, lebih sebelum jam 8 sudah hadir dengan tujuan supaya yang jadi orang yang kita datangi nggak perlu nunggu kita misalnya ya. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa memperhatikan kepentingan atau kebutuhan orang lain? Saya kasih beberapa contoh. Sebagai misalnya bawakan orang dalam doa. Misalnya kalau misalnya kita dengar dia sakit kayak zaman sekarang kita hampir setiap hampir satu kali setelah 2-3 hari ada aja yang kita kenal yang kena menjadi positif COVID misalnya ya. Bawakan mereka dalam doa, dan kalau kita bawakan orang lain dalam doa, sampaikan ke orangnya, beritahu I'm praying for you, we pray for you. Ini penting buat dia karena dia akan merasa oh ada yang dukung saya dalam doa. Yang lainnya, beri waktu. Kadang-kadang yang orang butuhkan cuman just a little time for us. Misalnya ya, luangkan waktu buat telepon, luangkan waktu buat kita diskusi sebentar mungkin pakai online, luangkan waktu untuk datang kalau memungkinkan misalnya ya. Berapa waktu yang lalu salah satu karyawan saya kehilangan ibu mertuanya dan kami lagi di luar kota, tapi kemudian pas saya cek jadwal ternyata hari kami pulang ke Jakarta itu menjelang pemakaman. Jadi saya buru-buru cek sama dia jam berapa rencana berangkat, terus timingnya cocok, saya berangkat lebih pagi dari kami berdua, langsung turun dari Bandung dan langsung ke rumah duka untuk bisa menunjukkan respek kami. Berikan waktu, itu penting untuk orang lain. Beri tenaga, kadang-kadang bantuan kita akan menolong. Karena kalau kita memperhatikan kebutuhan orang lain, ya do something kalau bisa ya. Mungkin kalau kita punya kemampuannya, kenapa kita nggak datang dan ikut bantuin? Beri dukungan moral dengan cara kita berikan semangat, kita berikan dorongan, supaya dia orangnya tetap bisa semangat untuk maju ya. Kadang-kadang juga kita bisa, kalau kita misalnya Tuhan berkati dengan ada uang ekstra, kenapa kita nggak bantu secara material juga? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di salah satu yang jadi di gereja kita banyak sekali contoh-contoh seperti ini ya. Jadi kalau saya lihat waktu dulu orang tua saya Pak Sun Siregar sempat sakit. Kalau saya lihat tuh yang datang tuh bisa ada Pak Kris datang, Pak Jansri datang, Pak Budi juga datang. Itu memberi waktu, ya, beri waktu, datang, doakan dalam doa. Itu rasanya penting sekali, dan buat bapak saya, Pak Sun tuh dia sangat appreciate sekali di mana ada luangkan waktu. Kalau misalnya dukungan material misalnya gitu ya, kebetulan istri saya Sali adalah contoh yang sangat baik dari orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Kadang sebagai contoh misalnya saya kadang dapat undangan, nah ini misalnya yang nikah ini keluarga iparnya adik saya gitu kan. Saya mah ya ipar mana gue kenal gitu kan. Terus tapi istri saya selalu ngomong gini, "Bang, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya ke iparmu juga, bukan karena ipar adikmu, iparmu. Itu cara pikir orang Batak. Jadi kamu harus datang, tunjukkan support." Oh gitu ya. Itu jadi saya gini. Dengan cara gitu istri saya membantu saya untuk melihat ada kebutuhan orang lain yang saya bisa penuhi. Dan Bapak Ibu, jadi kalau kita kembali pada apa yang kita bahas pagi ini, sebenarnya kita baca ayat di layar ini, itu sebenarnya selaras sekali dengan Filipi 4 ayat 5 itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lewat apa? Lewat hal-hal yang ada di layar ini. Ramah dan santun, ucapkan terima kasih, cepat tanggap, tepat janji, tepat waktu, bawakan dalam doa, beri waktu, beri tenaga, dukungan moral, dukungan material. Nah, kesimpulannya, Ibu dan Bapak. Pertama, extreme grace adalah di mana Tuhan Yesus melepaskan kemuliaannya sebagai pencipta dan menjadi sama dengan ciptaannya untuk menebus ciptaan yang berdosa. Dan sebagai umat yang selamat, kan apa tinggalkan kita? Kita akan mengenakan pola pikir selfless dari Tuhan Yesus.
Dengan cara apa kita bisa jadi selfless? Dengan cara pertama, anggap orang lain lebih penting dari kita. Yang kedua, yaitu dengan cara merhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Paul Siregar yang telah membawa renungan bagi kita semua pada hari ini. Dan saudara-saudara, salah satu hal yang tadi telah dibahasnya sebagai penerima yang disebut dengan extreme grace, yaitu sepenuhnya anugerah Tuhan, ya, dari Allah yang juga adalah selfless. Sekarang giliran kita untuk menjadi selfless juga dengan cara menganggap orang lain lebih utama dan memperhatikan kebutuhan mereka juga. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati kita semua. Saudara-saudara, tetaplah jaga kesehatan kita, dan kami perhatikan bahwa masker adalah jalan terbaik setelah vaksinasi. Ingatlah saudara-saudara, bukan soal berat ringannya dari penyakit tersebut, tetapi sekarang ini soal isolasinya yang akan merepotkan bagi kita. Nah, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetaplah menjadi berkat di tengah-tengah segala keterbatasan kita, dan tetap semangat. God bless.